Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan satu perikopa yang akan menjadi bahan refleksi kita bersama. Apa yang ingin kita renungkan adalah saya ambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Akan saya bacakan perikopa ini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikian kiranya sabda Tuhan atau perikopa yang akan menjadi bahan refleksi kita bersama. Salah satu kegiatan keagamaan yang sedang kita gumuli di masa Prapaskah ini adalah berdoa, selain sedekah dan juga pantang atau puasa. Kisahnya adalah Yesus sedang berkhotbah di depan para murid, berarti di depan kita semua yang menjadi pendengar sabda pada hari ini. Yesus mengatakan dalam pengajarannya, bukan dengan kata yang panjang dan bertele-tele, sangkanya jika demikian maka doanya akan dikabulkan. Yesus memberikan alasan mengapa. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Maka Yesus meneruskan pengajarannya mengenai doa Bapa kami. Poin yang menarik bagi saya adalah ayat 11. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kenapa hanya hari ini dan secukupnya? Bukankah manusia selalu mencari persediaan, stok, untuk membackup apa yang ada saat itu sehingga suasana menjadi lega, aman, dan oke. Saya merasa kata hari ini dan secukupnya merupakan pasangan kata yang indah dan cukup mendalam maknanya. Memang setiap orang ingin mempunyai stok atau persediaan yang cukup banyak. Kalau mungkin, misalnya beras. Kalau kita bisa punya stok yang banyak, mungkin kita akan lama untuk tidak usah menyediakan beras lagi. Tapi masalahnya, tahankah beras itu untuk waktu yang lama? Ya, ini hanya sebagai salah satu contoh. Maka makin banyak, makin oke. Yesus mengajarkan kepada kita semua agar meminta hari ini saja dan tidak dalam ukuran yang banyak, apalagi melimpah, melainkan secukupnya. Yesus menyarankan agar kita meminta rezeki atau makanan untuk hari ini dan secukupnya. Itu berarti bahwa Yesus ingin mengajak kita agar memiliki kepercayaan. Kita mintanya untuk hari ini, dan Tuhan mengatakan mintalah secukupnya. Dan besok kita minta lagi, dan percaya Tuhan akan memberikan dan secukupnya, dan terus demikian seterusnya. Itu yang Yesus ajarkan. Maka Yesus ingin agar kita percaya akan penyelenggaraan hidup Allah bagi kita. Maka Yesus mengajarkan mintalah untuk hari ini dan secukupnya. Nah, sahabat-sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu berarti bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua sikap kerendahan hati yang mau meminta dengan tulus, tidak usah malu-malu, terus menerus yang harus kita lakukan capek,
terus-menerus Yesus katakan, disinilah Yesus mengajak kita supaya kita memiliki percaya itu dari hari ke hari. Dan mintalah secukupnya supaya kita meminta dengan tekun, dengan setia, dan dengan kerendahan hati. Nah, maka ayat yang menopang juga yaitu ayat 10. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Agar apa yang kita upayakan tadi semua hanya aku dirajai oleh Allah. Setiap hari, setiap saat, dengan kita mendoakan hari ini dan secukupnya. Maka kita mengharapkan agar kerajaan Allah datang di muka bumi ini supaya Allah beraja bagi kita semua. Dan aja ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, yaitu Yesus Kristus, kita dalam keadaan tak bernoda dan tidak bercemar. Dengan kita naik, kita diajak bertobat untuk kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama dan memiliki hidup secara baru. Dan akhirnya di ayat 13 dikatakan, bebaskanlah dari pencobaan dan dari yang jahat. Di sini Roma ingin menyatakan demikian. Perlukah pencobaan itu? Menurut Roma perlu. Karena pencobaan kadang-kadang dan bahkan sering bisa untuk menjadi pengubah arah. Yang sebelumnya arah itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi sebetulnya semula adalah sesuai dengan kehendakku sendiri, tapi hanya mengalami pencobaan, mengalami keterlambatan, dan akhirnya kita harus melihat, menyadari hal itu, dan kita kembali ke jalan yang Tuhan berikan, rencanakan kepada saya dan Anda. Maka perlu, kecuali jalan yang kita pilih sudah sesuai dengan apa yang Allah rencanakan bagi hidupku, karyaku, pelayananku. Yang kedua, bahwa pencobaan itu sungguh membuat kita mengerti situasiku. Makin kuat tahan uji, makin kuat, makin kuat. Kadang-kadang kita tidak tahu kuatkah tidak. Maka marilah kita ingin melihat diri kita sendiri secara jujur. Apakah kekurangan yang ada dalam diri? Dan tentu berbeda dengan kekurangan yang ada dalam diri orang lain. Dan hanya relasi kita dengan sesama saling melengkapi dan saling memberikan kepenuhan bagi kita dalam hidup bersama ini. Oleh sebab itu, baiklah, Roma ingin mengucapkan kepada Anda semua, selamat berdoa. Bapa kami, seperti yang doa Tuhan yang ajarkan doa itu kepada kita semua, dan ini adalah doa yang untuk menyatukan doa-doa kita semua dengan doa yang selalu kita doakan dalam perayaan Ekaristi. Semoga Tuhan mempersatukan kita, dan akhirnya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin percaya dan semakin mengenal dan mengerti siapa Yesus bagi hidup, karya, dan pelayanan. Semoga Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.